Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Ksendana Putra dengan NIM 2111031427 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rambal 37. Di sini saya akan membahas topik pembicaraan, yaitu memahami skema pemberian 5 vaksin untuk vaksinasi booster yang telah disetujui BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan daftar vaksin COVID-19 yang digunakan untuk program vaksinasi booster di Indonesia. Vaksinasi booster direncanakan akan mulai bergulir pada tanggal 12 Januari 2022. BPOM telah melakukan kajian mutu vaksin sejak awal November 2021 yang kemudian dievaluasi menjadi vaksin booster COVID-19. Berdasarkan data, terdapat 5 vaksin yang telah dapat Emergency Use of Authorization vaksin booster COVID-19 di Indonesia. Selain BPOM, keputusan vaksin tersebut juga berdasarkan evaluasi bersama tim ahli dari Komnas Penilai Obat. Berikut daftar 5 vaksin COVID-19 yang sudah mendapat izin penggunaan darurat sebagai vaksin penguat di Indonesia. Yang pertama ada CoronaVac Bio Farma. Vaksin ini merupakan vaksin homolog jenis inactivated virus. Ini akan diberikan 1 dosis setelah 6 bulan dosis lengkap untuk usia 18 tahun ke atas. Dari hasil uji klinik, efek samping dari vaksin ini yang sering terjadi adalah reaksi lokal di tempat suntikan dan sering terjadi kemerahan. Umumnya efeknya grade 1 dan 2. Lalu, imunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi hingga 21-35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster. Yang kedua ada Pfizer Comirnaty. Vaksin Pfizer juga termasuk dalam jajaran vaksin booster COVID-19 di Indonesia. Vaksin berbasis mRNA ini diberikan pada mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Pemberian booster Pfizer diberikan minimal 6 bulan setelah penyuntikan dari vaksinasi primer. Data menunjukkan keamanan serta sifat yang tidak diinginkan, umumnya nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, demam hingga grade 1 dan 2. Yang ketiga ada AstraZeneca. Masih sebagai vaksin homolog, data keamanan vaksin ini dapat ditoleransi dengan baik. KIPI bersifat ringan 55% dan sedang 37%. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi dari 1792 menjadi 3700-an. Jadi sekitar 3,5 kali. Yang keempat ada Moderna. Vaksin bisa sebagai booster heterolog maupun homolog dengan dosis setengahnya. Sebagai booster heterolog, maka yang sudah mendapatkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan J&J dosis lengkap bisa mendapatkan vaksin booster Moderna dengan dosis setengah. Setelah diberikan booster, terjadi peningkatan antibodi sebesar 13 kali pada subjek dewasa 18 tahun ke atas. Yang terakhir ada Sinovac. Untuk booster heterolog dengan vaksin primer adalah Sinovac atau Sinopharm. Diberikan 6 bulan sesudah mendapatkan dosis lengkap vaksin sebelumnya. Peningkatan titer antibodi netralitas meningkat lebih dari 30 kali pada subjek yang sudah mendapatkan dosis primer Sinovac dan Sinopharm. Sekian pembahasan topik pembicaraan saya hari ini. Jika ada kesalahan kata atau bicara, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Brahma Sati. Om Santi Santi.